Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Regina, NIM 19044111007, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hacker, crackers, dan etika komputer. Hackers. Yang pertama, istilah hacker sendiri masih belum baku karena bagi sebagian orang, hackers mempunyai konotasi positif, sedangkan bagi sebagian lain memiliki konotasi negatif. Yang kedua, bagi kelompok yang pertama atau old school, untuk pelaku yang jahat biasanya disebut crackers. Batas antara hacker dan cracker sangat tipis. Batasan ini ditentukan oleh etika, moral, dan integritas dari pelaku sendiri. Etika hackers. Yang pertama, di atas segalanya menghormati pengetahuan dan kebebasan informasi. Kedua, memberitahukan sistem administrator akan adanya pelanggaran keamanan atau lubang di keamanan yang Anda lihat. 3. Jangan mengambil keuntungan yang tidak fair dari hack. 4. Tidak mendistribusikan dan mengumpulkan software bajakan. 5. Tidak pernah mengambil resiko yang bodoh. 6. Selalu mengetahui kemampuan sendiri. 7. Selalu bersedia untuk secara terbuka, bebas, gratis memberitahukan dan mengajarkan berbagai informasi dan metode yang diperoleh. 8. Tidak pernah menghack sebuah sistem untuk mencuri uang. 9. Tidak pernah memberikan akses ke seseorang yang akan membuat kerusakan. 10. Tidak pernah secara sengaja menghapus dan merusak file di komputer yang diretas. 11. Menghormati mesin yang diretas dan perlakukan dia seperti mesin sendiri. Tingkat hackers. Yang pertama, elite. Yang kedua, semi-elite. Ketiga, developed kiddie. 4, script kiddie. Dan 5, lamer. Elite juga dikenal sebagai 3133T, 3i337, 3133i, LED, 1337 atau kombinasi dari itu, merupakan ujung tombak industri keamanan jaringan. Mereka memahami sistem operasi sisi luar dalam, sanggup mengkonfigurasi dan menyambungkan jaringan secara global. Semi-elite. Yang pertama, hacker ini biasanya lebih muda daripada elite. Mereka juga mempunyai kemampuan dan pengetahuan luas tentang komputer. Kedua, mereka mengerti tentang sistem operasi, termasuk lubangnya atau vulnerability. 3, biasanya dilengkapi dengan sejumlah kecil program cukup untuk mengubah program exploit. 4, banyak serangan yang dipublikasikan dilakukan oleh hackers tingkat ini. Sialnya oleh para elit, mereka seringkali dikategorikan lamer. Developer kiddie. Yang pertama, sebutan ini terutama karena umur kelompok ini masih muda atau ABG dan masih sekolah. Mereka membaca tentang metode hacking dan cara di berbagai kesempatan. 2. Mereka mencoba berbagai sistem sampai akhirnya berhasil dan memproklamasikan kemenangan ke peretas lainnya. Ketiga, umumnya mereka masih menggunakan graphic user interface atau GUI dan baru belajar hal dasar dari Unix tanpa mampu menemukan lubang kelemahan baru di sistem operasi. Script kiddie. Yang pertama, seperti develop kiddie, script kiddie biasanya melakukan aktivitas di atas. Yang kedua, sepertinya juga lamers, mereka hanya mempunyai pengetahuan teknik networking yang sangat minimal, biasanya tidak lepas dari GUI atau GUI. 3. Hacking dilakukan menggunakan Trojan untuk menakuti dan menyusahkan hidup pengguna internet. Lamer. Mereka adalah orang tanpa pengalaman dan pengetahuan yang ingin menjadi peretas atau wannabe hacker. Mereka biasanya membaca atau mendengar tentang hacker dan ingin menjadi seperti mereka. Golongan hacker. Yang pertama, peretas topi atau with the hacker adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada peretas yang secara etis menunjukkan suatu kelemahan dalam sebuah sistem komputer.
Whitehead secara umum lebih melindungi sebuah sistem daripada melancarkan aksinya, di mana bertentangan dengan Blackhead yang lebih memfokuskan aksinya kepada bagaimana menerobos sistem tersebut. 2. Topi hitam atau peretas topi hitam dalam kurung Blackhead adalah sistem yang mengacu kepada para peretas yang menerobos keamanan sistem komputer tanpa izin, umumnya dengan maksud untuk mengakses komputer-komputer yang terkoneksi ke jaringan tersebut. Istilah perangka atau crackers diajukan oleh Richard Stallman untuk mengacu kepada peretas dalam arti ini. Hackers dan cracker di Indonesia. Yang pertama, apakah ada hackers dan crackers di Indonesia? Tentunya ada. Kedua, School of Thought atau mazhab hacker ada di Indonesia. 2. Kelompok yang menganut old school di mana hacking tidak dikaitkan dengan kejahatan elektronik umumnya bergabung di berbagai mailing list dan kelompok secara terbuka maupun tertutup. Kesimpulan yang pertama, hackers dan cracker itu beda. Kedua, semua bergantung pada motivasi tujuan. 3. Kondisi ancaman keamanan terjadi di dalam dan di luar negeri. 4. Sebab ekonomi, politik, dan seterusnya. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.